Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu, pada saat ini saya akan memaparkan tentang peningkatan disiplin waktu pegawai sekolah dan mohon izin untuk share screen. Peningkatan disiplin waktu pegawai sekolah, insya Allah saya sampaikan, saya Surahman, Kepala SMA Negeri 1 Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Table of content dalam pemaparan ini, yang pertama deskripsi permasalahan, yang kedua akar permasalahan, yang ketiga alternatif solusi, yang keempat hasil pemecahan masalah, dan yang kelima rujukan sumber solusi, dan yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu, yang menjadi deskripsi permasalahan pada kali ini bahwa kedisiplinan, ya, disiplin itu kerja, yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Dan tentu saja sangat berharap bahwa semua warga institusi atau lembaga atau di sekolah, semua warga sekolah bisa untuk disiplin. Namun seringkali kelalaian pegawai mengenai kedisiplinan terjadi. Oleh karena itu harus adanya pemeliharaan kedisiplinan pegawai agar kinerja lebih optimal lagi. Yang tentu saja dengan disiplin akan meningkatkan mutu lembaga atau institusi atau mutu mutu sekolah. Adapun yang menjadi akar permasalahan pada saat ini yang terjadi di sekolah kami, ya, bahwa problemnya itu yang pertama, ketepatan waktu datang ke tempat kerja mempengaruhi waktu pelayanan, ya. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini berkaitan dengan khususnya tata usaha, ya. Kemudian juga ketepatan waktu datang ke tempat kerja akan menjadi contoh bagi siswa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua pegawai yang ada di sekolah, baik itu guru, TU, satpam, dan yang lainnya, merupakan pendidik, ya, sehingga apapun yang dilakukan ini akan berpengaruh ataupun akan menjadi contoh bagi siswa. Jika ada satu elemen yang tidak disiplin, beberapa hal menjadi contoh sehingga siswanya pun akan tidak disiplin. Sehingga harus ada upaya dan usaha supaya seluruh warga sekolah menjadi disiplin. Dan alternatif solusi dalam permasalahan kedisiplinan di sekolah kami, ya, diantaranya bahwa satu, memberikan bimbingan berkala terkait kedisiplinan waktu pagi bagi para pegawai, ya. Ini senantiasa harus diingatkan, harus senantiasa dibimbing sehingga ketika ada kelalaian akan dengan cepat bisa teratasi, ya. Bimbingan bisa berkala, ya, bisa berupa pertemuan secara langsung, bisa secara individual ataupun dengan cara pendekatan-pendekatan yang lainnya. Kemudian selanjutnya memberikan reward dan punishment terhadap pegawai, ya, yang berkaitan dengan kedisiplinan. Yang tentu saja dalam hal ini kita utamakan reward, ya, punishment diberikan disesuaikan sehingga bagaimana mereka bisa mematuhi, ya. Jadi jangan sampai punishment menjadikan bumerang, ya. Intinya bagaimana supaya pegawai disiplin semuanya atau TU disiplin semuanya. Lebih baik lagi kalau memberikan reward and reward, ya. Jadi punishment-nya dikurangi. Kemudian yang ketiga, penegakan disiplin kerja yang adil dan terukur, ya. Jadi di dalam menegakkan disiplin kerja itu harus secara adil, jangan sampai membedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu kita harus bisa berstrategi dengan baik, ya, sehingga bisa dipahami oleh yang lainnya. Kemudian melakukan tindakan disiplin preventif, korektif, dan progresif. Jadi diawali tindakan kedisiplinan itu dengan pencegahan, ya, mencegah supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak disiplin, bagaimana usaha dan upaya. Sehingga tadi, ya, di awal saya sampaikan bahwa dengan memberikan bimbingan berkala terkait kedisiplinan, baik itu secara formal atau non formal, itu merupakan pencegahan, ya, pencegahan untuk supaya tidak terjadi pelanggaran. Kemudian juga selanjutnya hasil pemecahan masalah, ya. Misalnya hasil pemecahan masalah, alhamdulillah setelah dilakukan
beberapa hal ya, langkah-langkah sehingga yang terasa oleh kami tingkat kehadiran di tempat kerja meningkat ya, dengan sering dimonitor, dengan sering ada komunikasi, dengan adanya bimbingan ya, baik langsung atau secara tidak langsung, alhamdulillah kehadiran di tempat kerja meningkat. Kemudian juga ketepatan waktu datang ke tempat kerja juga meningkat ya. Ini dilakukan juga dengan berbagai cara ya, tiba-tiba ada pertemuan, tiba-tiba ada, komunikasi, tiba-tiba kita bertanya kepada seseorang, sehingga ketepatan waktu datang ke tempat kerja meningkat. Kemudian juga kepatuhan pada peraturan di tempat kerja juga meningkat karena sering diingatkan ya, dan tentu saja ini akan berpengaruh kepada, tanggung jawab dalam mengerjakan, tugasnya masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan juga pada akhirnya melahirkan sikap dan perilaku karyawan dalam menjalankan tugas. Ya ini sudah lebih baik, lagi dan senantiasa, meningkat. Adapun yang menjadi rujukan pada mengatasi masalah kedisiplinan pegawai sekolah, di antaranya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang ketentuan hari dan jam kerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Kebetulan kemarin sudah ada, eee, kepala kita tata usaha yang, BIMTEK ya, sehingga itu senantiasa diingatkan lagi. Kemudian Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 8660.5 garis miring Kep 1349 strip BKD garis miring 2010 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil ya, serta rujukan-rujukan yang lain yang, eee, relevan. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi sekolah kami, umumnya bagi Bapak, Ibu, dan yang beririsan dengan, permasalahan kami ya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.